Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan nama saya Celia Triandini. Saya dari mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara pemilihan sapi perah cara pemilihan bibit unggul sapi perah. Boleh next. Sebelum kita masuk ke materinya, di sini ada pendahuluannya terlebih dahulu. Yang pertama itu kenapa sih kita harus memilih bibit unggul? Nah, di sini udah ada penjelasannya itu karena bibit unggul itu faktor utama keberhasilan usaha sapi perah. Dan yang kedua, itu pemilihan bibit sapi perah itu kita harus memperhatikan aspek fisiknya, reproduksi, produksi, dan kesehatan yang akan kita bahas pada slide selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu ada tujuannya nih. Tujuannya itu agar mendapatkan sapi yang produktif dan sehat. Nah, yang pertama ini masuk ke pada slide kriteria fisik. Yang pertama itu kita harus melihat dari tubuh sapi tersebut. Seperti tubuh sapinya itu besar, panjang, dan tidak cacat. Dan yang kedua itu kita dapat melihat dari kaki pada sapi tersebut. Seperti kita perhatikan apakah tegak dan sapi tersebut kakinya harus lurus dan kukunya sehat agar tidak ada perbincangan pada sapi tersebut. Dan yang ketiga itu kita harus memperhatikan ambiknya pada sapi perahnya. Ambiknya itu kita lihat harus simetris dan berbentuk mangkuk seperti kalian tahu kan mangkuk gimana? Ya. Terus yang terakhir itu memiliki 4 puting. Dan selanjutnya itu ada bulu dan kulit yang harus diperhatikan seperti bulunya bersih, mengkilap, dan halus. Boleh di next. Dan yang kedua itu pada slide kriteria reproduksi. Nah, kalau betina ini umur idealnya seperti 15 sampai 18 bulan yang belum pernah beranak. Dan alat reproduksinya normal, tidak cacat dan infeksi. Dan selanjutnya itu birahinya teratur. Dan pada penjata itu teknisnya simetris, skrotumnya normal dan libido baik dan aktif. Libido ini sama seperti birahinya. Dan pada slide kriteria produksi ini, yang pertama itu induknya harus dari garis keturunan dengan produksinya yang susunya tinggi. Dan rata-rata produksi susunya itu minimal 4.000 sampai 5.000 liter per laktasi. Dan selanjutnya itu kandungan lemak susunya 3 sampai 4%. Dan ada juga kriteria kesehatannya, seperti nafsu makannya baik dan sapi tersebut aktif, serta tidak ada gejala penyakit seperti mastitis. Mastitis itu tuh pembengkakan pada rahim dan kemerahan pada rahim sapi tersebut, serta diare. Bebas dari penyakit menular seperti PMK dan tuberkulosis, serta bebas dari parasit. Boleh di next. Nah, mungkin kurang jelas ya dari yang saya jelaskan. Bisa lebih jelasnya dilihat dari video ini ya. Bagaimana sih cara memilih sapi perah super atau sapi perah yang bisa menghasilkan banyak sekali produksi susunya? Pertama itu kaki. Nah, kaki-kaki itu harus jejak, harus tegak. Nah, biar di laktasi selanjutnya itu kakinya kuat dan enggak resiko gitu loh. Nah, maksudnya apabila kaki-kakinya dari awal itu tidak jejak atau tidak tegak, nah itu biasanya di laktasi 3, 4, 5 atau 6 itu sapi mengalami ambyuk atau kaki-kaki tidak kuat. Nah, yang kedua punggungnya lurus. Nah, punggungnya lurus. Terus yang ketiga puntingnya atau ambingnya putingnya berjarak. Jadi kan 4 gini toh. Nah, ini berjarak 4-4-nya. Nah, biasanya sapi yang puntingnya berjarak itu kalau udah produksi susu bisa lebih banyak ruang, setiap putingnya itu lebih banyak ruang untuk tempat susu yang diproduksinya itu. Kulitannya ini tipis, terus halus bulunya, terus biasanya lemir. Nah, bisa dikatakan juga lemir gitu teman-teman, bisa lemir. Nah, jadi seperti itu. Terus ekornya seperti ekor cambuk, jadi dari atas ini di atas itu besar terus kecil gitu loh, kayak pecut. Nah, cambuk atau pecut, nah seperti itu teman-teman.
Mungkin sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.